Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali melanjutkan kajian kitab Qawaid Nabawiyah, kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Profesor Dr. Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Beliau menuliskan dalam kitabnya 50 kaidah. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-16 yang beliau berikan sebuah tema, ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Di sini beliau hafizahullah taala ingin memberikan sebuah penjelasan terkait dengan sebuah kezaliman. Beliau ingin menggambarkan bagaimana bahaya daripada kezaliman, dan beliau mengajak untuk menjauhi bentuk-bentuk kezaliman. Kaidah yang mulia yang beliau sampaikan tersebut diambil dari sebuah hadis. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Kemudian hadis yang kedua yang khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Di hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma, jauhilah oleh kalian yang namanya kezaliman. Berhati-hatilah kalian bentuk-bentuk dari kezaliman. Fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Karena sejatinya sebuah kezaliman tersebut adalah kegelapan yang berlipat ganda pada hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa hafidhakumullahu jami'an.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan dengan sebuah perkataan, zulmul abdi nafsahu minadh zulmi, kezaliman seorang hamba pada dirinya bagian daripada bentuk kezaliman. Sehingga seorang ketika menzalimi dirinya, walaupun dampaknya untuk pribadinya sendiri, dampaknya dirasakan oleh dirinya sendiri, maka itu bagian daripada kezaliman. Sehingga para ulama memberikan sebuah pembagian terkait kezaliman. Yang pertama adalah az-zulmu lin nafsi, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua az-zulmu li ghairihi, kezaliman kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah az-zulmu billah, zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zalim kepada Allah merupakan sebuah akbarud dzulm, sebuah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling agung seorang hamba di dalam perbuatan kezalimannya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melanjutkan, fa inna lisayyi'ati zulmatan fil qalbi, sejatinya sebuah dosa dan kemaksiatan, sebuah keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, zulmatan fil qalbi, sebuah kegelapan yang ada pada hatinya. Jadi ketika ada seorang hamba senang di dalam sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sejatinya hatinya dia dalam kondisi penuh dengan kezaliman, kegelapan. Kemudian wasawadan fil wajhi, dan raut mukanya hitam, dilihat itu tidak nyaman. Walaupun misalnya orang itu berkulit putih, akan tetapi ketika dia berbuat banyak sebuah kezaliman, maka kulit yang putih tersebut tidak menjadikan sesuatu yang bercahaya di dalam wajahnya. Karena sejatinya terpancarnya cahaya dari wajah bukan karena putihnya kulit, atau bukan karena sebuah hiasan-hiasan yang ditaruh di mukanya, bukan. Karena itu tampilan pancaran dari hati seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, wawahnan fil badani, sebuah dosa dan kemaksiatan akan menjadi seorang hamba itu lemah fisiknya, ya, lemah badannya, wa naqsan fir rizqi, dan juga akan menyebabkan rizkinya berkurang. Innallaha la yuharrim ar-rizq bidzanbin yusibuhu, sejatinya Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan sebuah rizki kepada seorang hamba bidzanbin yusibuhu, dengan dosa yang dia lakukan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa bughdhan fi qulubil khalqi, dan sebuah kemurkaan dari hati hamba Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah kezaliman, dan ini dampak daripada dosa dan kemaksiatan disebabkan sebuah kezaliman. Maka beliau dalam muqaddimah tadi menjelaskan bahwa kezaliman bukan hanya kezaliman kepada orang lain dan kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla,
akan tetapi menyebutkan di sana kezaliman kepada diri sendiri. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Dari muqaddimah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasannya betapa mengerikan sebuah dampak buruk daripada kezaliman dan merupakan sebuah cabang yang mematikan dari cabang-cabang yang melampaui batas, yaitu kezaliman. Dan disebutkan pula bahwasannya, kata beliau hafizahullahu taala, innahu da'ul ladzi abdal qur'ana fihi wa'ad. Sejatinya kezaliman tersebut merupakan sebuah penyakit yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran dan diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Sampai kata beliau hafizahullahu taala, Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang kezaliman lebih daripada 100 tempat di dalam Al-Quran. Ini menandakan sebuah bahaya dan dampak buruk akan kezaliman. Sehingga perlu untuk kita memahami apa yang namanya kezaliman tersebut. Disebutkan bahwasannya definisi daripada kezaliman wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu sebuah kezaliman. Segala sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya, itulah kezaliman. Apa bentuknya itu? Ya. Contoh, seorang dokter, dia fungsinya adalah sebagai apa? Pakar di dalam masalah kesehatan. Kemudian dia letakkan sebagai pakarnya dalam bidang pembangunan, maka tidak tepat. Ada orang yang tidak pernah mengecap sebuah pendidikan keagamaan. Dia hanya mendapatkan sebuah nasab dari keluarganya saja. Kemudian dia diangkat menjadi seorang yang terpandang dalam masalah agama, maka ini juga kezaliman ketika dia diletakkan bukan pada tempatnya. Jadi segala sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya, maka ini merupakan sebuah kezaliman. Ini sebuah kaidah definisi yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala yang menunjukkan akan kaidah yang mulia tersebut. Kemudian disebutkan bahwasannya, kata beliau hafizahullahu ta'ala, bahwasannya telah sepakat di dalam syariat dan juga fitrah seorang hamba Allah Azza wa Jal akan hal dimurkainya yang namanya kezaliman. Insya Allah setiap kita yang memiliki sebuah fitrah yang salimah, sebuah fitrah yang lurus, sebuah pemahaman yang benar, mengatakan bahwasannya kezaliman itu sesuatu yang paling dibenci. Karena manusia tentunya tidak mau untuk dizalimi. Maka ketika dia tidak mau dizalimi, maka jangan dia menzalimi. Sampai-sampai kata beliau, bukan hanya kezaliman kepada manusia saja, bahkan kezaliman kepada hewan pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mencakupkan, memasukkan bentuk daripada kezaliman. Bukan kepada manusia saja. Disebutkan dalam sebuah sahih Bukhari dan Muslim
dari hadis Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat jaw'a fadakhalat fiha an-nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu contoh di dalam kezaliman kepada hewan. Disebutkan bahwasannya ada kalangan wanita Bani Israel, karena Rasul menyebutkan sini udzibat imra'ah, seorang wanita diazab, disiksa, diazab, disiksa. Dan disebutkan bahwasannya ini adalah wanita dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi hukum ini juga berlaku kepada kita semuanya. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut, dia disiksa, diadab oleh Allah Azza wa Jalla fi hirrah, dalam masalah seekor kucing. Masalah seekor kucing, dia disiksa. Apa yang dia lakukan? Habasatha, dia kurung tuh kucingnya, hatta matat jaw'a, sampai kucing tersebut mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tersebut masuk neraka. Disebutkan bahwasannya la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khashashil ard. Kemudian disebutkan bahwasannya kepada seorang wanita tersebut, kenapa dia dinyatakan seorang yang disiksa di api neraka? Karena dia yang pertama adalah seorang wanita yang tidak memberikan makan seekor kucing yang sudah dia kurung, dan tidak diberikan minuman kepadanya ketika kucing itu dikurungnya, dan engkau tidak membiarkannya untuk mencari makanan yang ada di muka bumi ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini contoh yang gamblang, yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kucing saja ketika mati dia tidak diperhatikan, dia dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian dia mati dalam kondisi kelaparan, maka dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka juga berlaku kepada binatang-binatang yang lain. Orang punya burung merpati, kemudian burung merpati itu dia kurung di kurungan, gak kasih dia makan, gak dikasih dia minum, gak dibiarkan dia terbang untuk cari makan dan minuman, kemudian dia mati. Ini diantara sebab dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi manusia, apalagi manusia ketika dia di penjara, dia tidak dikasih makan, dia tidak dikasih minum, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, maka siksaannya lebih tinggi, lebih berat dibandingkan seekor kucing tadi. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikenal dengan nama sebutan Abu Hurairah karena saking cintanya kepada seekor kucing. Ada sebuah riwayat menjelaskan bahwa Abu Hurairah dinamakan Abu Hurairah ya semenjak beliau meriwayatkan hadis yang mulia ini, sehingga disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian
Beliau hafizahullah taala menjelaskan begitu besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang wanita ini ketika dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka, disebabkan sejatinya itu sebuah kezaliman yang kecil, kezaliman kepada yang namanya seekor kucing. Itu suatu yang mungkin kita katakan kecil, ya. Akan tetapi dia melakukan sebuah hal yang besar karena bentuknya sebuah kezaliman, karena dia mengambil hak dari seekor binatang. Nah sekarang kalau yang diambil haknya adalah manusia, diambil haknya adalah hamba Allah Azza wa Jalla, yang diambil haknya adalah seorang muslim yang terjaga darahnya dia, tidak boleh dia disakiti, tidak boleh dia dihina, tidak boleh dia direndahkan, ya. Maka ini dosanya lebih besar ketika dilakukan. Kemudian disebutkan pula, kata beliau, ini menjadi sebuah renungan, kata beliau, wa innal qari'a was-sami li hadzal hadis wa amsalihi liyatasa'al. Maka sejatinya orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah dia bertanya-tanya, idza kana hadzal wa'id ala man zalama hayawanan fa kaifa sayakunul wa'idu ala man zalama insanan, wa khasatan idza kana akhahul muslim aw man tarbituhu bihi alaqatan khasah. Ini adalah hewan yang terkait dengan sesuatu yang dizalimi. Bagaimana kalau dia seorang manusia? Lebih-lebih dia itu adalah seorang saudara muslim. Lebih-lebih lagi ketika dia adalah seorang yang punya sebuah hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan darah. Ini lebih lagi. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsman an yudayya biman yaqut. Cukuplah dosa bagi seorang hamba Allah ketika dia melalaikan sesuatu yang menjadi sebuah kewajibannya, ya. Lebih-lebih kepada orang yang memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan kita, ini maka dosanya lebih besar. Contoh, ada seorang punya tetangga, kemudian dia berbuat zalim kepada tetangga, dengan kezaliman apapun juga dosanya lebih besar dibandingkan kezaliman yang dia lakukan dengan orang yang dia bukan tetangganya. Sampai-sampai disebutkan seorang ketika berbuat zina dengan tetangganya, dia lebih besar dosanya dibandingkan dia berzina dengan 10 wanita di luar tetangganya. Kenapa? Karena tetangga itu harus dijaga. Sama juga ketika ada seorang ketika melakukan sebuah kezaliman kepada anaknya, ya, dan itu terjadi. Ya, sekarang kalau kita melihat ini, ada sebuah berita seorang ayah, mohon maaf, memperkosa anak perempuannya sendiri, yang harusnya dia dijaga, yang harusnya dia betul-betul menjadi sebuah kewajiban untuk jangan sampai terkena gangguan dari dirinya. Kemudian dia ternyata memperkosa anak perempuannya, maka dosanya lebih besar, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kata beliau hafizahullah taala,
seorang yang mendengarkan hadis yang mulia ini, atau orang yang diuji dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan dari orang lain, yang dimana meyakinkan akan kebesaran atau agungnya akan besarnya kelalaian manusia akan yang namanya kezaliman. Ya. Kadang seorang itu, mohon maaf, ketika ditanya oleh orang lain dengan sebuah pertanyaan yang sejatinya pertanyaan tersebut dia ingin mendapatkan sebuah jawaban yang memuaskan bagi dia, ternyata dia jawab dengan jawaban yang menyebabkan adu domba antara satu dan yang lainnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Persatuan kaum muslimin semakin hancur, persatuan kaum muslimin semakin rusak. Dan ini menyebabkan sebuah apa? Sebuah kehancuran persatuan kaum muslimin ke depannya. Ini satu hal yang sangat bahaya sekali, ya. Kemudian disebutkan pula bahwasannya bahaya dari kezaliman tersebut bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Ya. Maka seorang yang berbuat sebuah kezaliman kepada saudaranya, dia tidak akan bisa dihisab dengan hisab yang sangat cepat. Dia akan dihisab dengan sebuah kezaliman dia kepada saudaranya, apa yang sudah dia lakukan. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu seorang yang masuk surga dengan cara merangkak. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Bukan karena amalannya sedikit, bukan karena orang yang tidak memiliki keutamaan. Rasul mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah, dia adalah orang yang layak untuk masuk surga. Disebutkan dan masuk kepada al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, masuk kepada 10 seorang sahabat yang dikabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Akan tapi lihat Abdurrahman bin Auf masuk surganya agak sulit. Kenapa? Hartanya itu luar biasa banyaknya. Dihisab dulu hartanya, yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf masuk surga agak apa? Agak lambat. Perhitungan terkait dengan harta yang dia dapatkan, apalagi sebuah kezaliman. Ya, orang sudah masuk surga, ternyata orang yang berbuat zalim harus menikmati neraka terlebih dahulu. Kemudian disebutkan pula, beliau mencontohkan terkait dengan anak yatim. Kata beliau hafizahullahu taala, berapa banyak harta anak yatim yang dimakan secara zalim. Ya, maka orang-orang yang mendirikan sebuah panti asuhan, ya, kemudian pondok pesantren yatim piatu, maka ini berhati-hati, karena dia menggunakan namanya yatim piatu. Dan jangan sampai dia menggunakan harta anak yatim tersebut dengan cara apa? Zalim. Ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana sebuah ancaman terkait dengan orang-orang yang makan harta anak yatim. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadinya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, dia akan makan di dalam perutnya api dan dia akan dibakar
oleh neraka sa'ir. Tapi insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan tema kita, jauhilah kezaliman. Beliau Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala tadi memberikan sebuah contoh kezaliman kepada hewan. Kemudian berikutnya beliau memberikan sebuah contoh kezaliman, yaitu memakan harta anak yatim. Kemudian yang ketiga, beliau hafizahullah taala membawakan sebuah contoh kezaliman terkait dengan mengambil batas tanah milik orang lain. Ya. Kayak tol apa itu? Ya. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Ini nanti menarik sekali ceritanya hadis yang mulia ini. Disebutkan bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi dhulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah milik orang lain secara zalim, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah, maka dia akan dikalungkan pada hari kiamat min sab'i ardin, 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Satu jengkal saja diambil secara zalim, maka pada hari kiamat akan Allah kalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Ini menunjukkan bahwasannya syadidul uqubah fil akhirah, begitu besar akan hukuman seorang yang melakukan sebuah kezaliman, walaupun mungkin itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Akan tetapi yang namanya kezaliman itu akan diberikan sebuah hukuman yang berlipat ganda di hari kiamat kelak. Disebutkan ada hal yang menarik dalam hadis yang mulia ini. Ada seorang wanita yang bernama Arwa binti Umais. Dia mengadu kepada seorang gubernur atau wali kota pada waktu itu di zaman Hakam ibn Marwan. Dia laporan bahwasannya Sa'id ibn Zaid telah mengambil jatah tanah atau melebarkan batas tanahnya dia sampai kenalah batas tanahnya punya Arwa binti Umais. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, kita ketahui bahwasannya beliau seorang yang meriwayatkan hadis terkait dengan 10 sahabat yang masuk surga, diinfokan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Sa'id bin Zaid mengatakan, wahai Sa'id,
apakah kau mengetahui terkait dengan 10 orang yang masuk surga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Said mengatakan iya. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Disebutkan semuanya 9 kecuali satu yang tidak beliau sebutkan. Padahal seorang yang tadi tidak juga menyatakan siapa yang ke-10, tidak. Coba kalau kita nih mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nama kita masuk, saya pun di surga, kan begitu. Tetapi Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu tidak mau untuk mengatakan itu. Dan beliau sendiri meriwayatkan hadis yang mulia tersebut. Nah, lucunya di sini adalah ketika terkait dengan Sa'id bin Zaid mengambil jatah dari tanah punyanya Arwa binti Umais. Sa'id mengatakan, demi Allah mana mungkin saya mengambil sebuah jatah tanah tersebut, melebarkan luas tanah tersebut, padahal aku yang meriwayatkan hadis tersebut. Kira-kira masuk akal apa tidak? Dua di sini ya kesalahan seorang wanita tadi. Yang pertama, dia menuduh seorang yang ahli surga, orang yang sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga, mengambil apa? Jatah tanah milik orang lain dengan kezaliman. Ini sudah tuduhan yang sangat kejam kepada seorang penghuni surga. Kemudian yang kedua, kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, mana mungkin aku juga mengambil itu, padahal aku yang meriwayatkan terkait dengan hadis tersebut. Maka lihat, ternyata seorang wanita tadi tidak mau menerima apa yang dinyatakan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dia tetap ngotot. Dia tetap mengatakan bahwasanya Sa'id bin Zaid telah mengambil sebuah atau sejengkal tanah, batas tanah, melebihkan batas tanahnya sampai kepada batas tanahnya seorang wanita tersebut. Maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu kepada seorang wanita ini. Beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, dan ini sebuah kedahsyatan seorang yang dizalimi. Apalagi yang dizalimi adalah orang yang sudah dijamin untuk masuk surga. Beliau mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan, ya Allah, jikalau seorang wanita ini dia dusta ya Allah. Tegas sekali di hadapan orang yang ada pada waktu itu. Ya Allah, jikalau wanita ini dusta ya Allah, fa'ami basaraha, butakanlah matanya ya Allah. Kemudian yang kedua, waj'al qabraha fi dariha, ya Allah, jadikanlah kuburannya itu di tempat tinggalnya dia. Kemudian seorang perawi yang meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid ini, dia mengatakan, fara'aituhu amya'a taltamisul judura. Kemudian ternyata seorang wanita tersebut Allah jadikan dia buta. Dalam sebuah cerita yang lain, ketika kota Madinah terkena dengan sebuah banjir bandang atau banjir yang begitu luar biasa, yang dimana banjir tersebut ternyata bisa melepas sesuatu batas yang disangka itu adalah batas yang dibuat oleh Sa'id, dihancurkan dengan banjir tersebut. Kemudian yang kedua,
Seorang wanita tersebut Allah butakan dengan doanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mencari tempat tinggalnya, ya, buta ya. Dia meraba-raba tembok-temboknya. Akhirnya dia tidak sadar di situ ada sumur. Dia nyemplung ke sumur. Dan dia pun mati di dalam sumur tersebut. Tetapi lihat, sebelum dia meninggal dunia, ketika dia dalam kondisi buta, seorang wanita tadi mengatakan, taqulu asabatni da'watu Sa'id bin Zaid. Ternyata doanya Sa'id bin Zaid telah menimpa kepadaku. Aku jadi buta. Dia menyadari ternyata dia telah berbuat sebuah kedustaan, kezaliman kepada sang penghuni surga. Kemudian dia berjalan, dan kemudian dia pun melewati, di sana ada sebuah sumur. Kemudian dia masuk ke dalam sumur tersebut dan dia pun mati di dalam sumur tersebut. Lihat, ini doanya orang yang ahlu surga yang terzalimi. Maka berhati-hati ketika kita mendolimi saudara kita. Jangan sampai ketika kita mendolimi saudara kita, kemudian dia berdoa kepada Allah, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada sebuah penghalang antara dia dengan Allah, langsung tembus kepada Allah azza wa jalla. Sampai kepada kematiannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau terbunuh dengan cara zalim. Sampai-sampai para ahli sejarah mengatakan kalau seandainya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah kebinasaan mereka semuanya, sungguh Allah akan kabulkan semuanya. Kenapa? Karena dia terbunuh dalam kondisi zalim. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah gambaran kepada kita bahwasannya yang namanya bentuk kezaliman seorang yang dizolimi, ya, ini tidak ada pengecualian kepada siapa saja itu. Ketika kita menzolimi non muslim, kemudian dia berdoa kepada Allah, akan dikabulkan tuh doanya. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, kemudian Nabi SAW mengajarkan, wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Maka ajarilah mereka dengan la ilaha illallah. Kalau mereka taat, ajari sholat 5 waktu. Kalau mereka taat, sampaikan kepada mereka terkait dengan masalah zakat. Dan ingat, kata Nabi SAW, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati dari harta yang berharga mereka. Ya. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terkait dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada sebuah penghalang antara seorang yang berdoa atau doanya yang terzalimi dengan Allah azza wa jalla. Kemudian beliau memberikan sebuah contoh pula, yaitu orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang Allah berikan sebuah jabatan di dunia, orang-orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, baik itu levelnya RT, kemudian kadus, kemudian RW, kemudian kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati, terus gubernur, presiden. Mereka yang Allah azza wa jalla berikan amanat tuh, kemudian mereka menzolimi
para hambanya dengan sebuah jabatan yang ada tersebut, maka Allah akan berikan hukuman kepada mereka semuanya. Maka kadang kita ini tidak tahu, ternyata jabatan itu betul-betul sangat membahayakan posisi kita di akhirat. Posisi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalil 'abdi mauqifan. Sesungguhnya seorang hamba itu ada dua posisi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ketika dia sholat, ketika dia sujud, dia sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika posisi yang kedua dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia mempertanggungjawabkan amalannya. Dia siap untuk dihisab apa yang sudah dilakukannya. Disitulah mauqif seorang yang dimana sangat berat bagi dia. Posisi seorang ketika dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan ketika selama dia di dunia. Kemudian beliau mencontohkan, kita diminta untuk melihat bagaimana kisahnya Fir'aun di akhir hayatnya. Seorang raja yang zalim, seorang pemimpin yang zalim. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan fanzur kaifa kana aqibatud zalimin. Maka lihatlah bagaimana akibat terakhir kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kisah Samud, apa yang terjadi kepada mereka. Allah jadikan rumah-rumah mereka rusak, dan itu disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan, dan itu juga sebagai tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Maka kalau kita melihat ternyata kezaliman itu menjadikan kehancuran bagi sebuah tatanan atau tatanan-tatanan kemasyarakatan. Persatuan dan kesatuan akan hilang dengan sebuah kezaliman tersebut. Dan tarikh sejarah membicarakan, menggambarkan terkait dengan masalah itu. Akan tetapi, ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah, kadang seorang manusia itu berpikir dengan cara yang instan. Dia mengatakan, mana katanya orang-orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan, toh sampai sekarang juga belum dikabulkan. Ada orang yang berbuat zalim, dia mengatakan, lihat bagaimana belum terjadi sesuatu yang menimpa kepada saya, padahal kezaliman sudah saya lakukan juga. Lihat, ini muncul dari orang-orang yang berbuat zalim, sehingga mereka sangat bangga dan sangat pede dengan kezalimannya. Karena Allah Azza wa Jalla mengundurkan siksa bagi mereka, harapan yang mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena Allah tidak menepati janji, bukan. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menunggu sebuah itikat baik dari seorang hamba tersebut, dia bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian kita lihat orang-orang yang berbuat zalim ketika dia memakan harta manusia dengan cara zalim. Kemudian juga kita melihat ketika ada orang mengambil harta dengan cara memukul dan satu yang melampaui batas. Apalagi kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki seorang penolong kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan, dan pernah saya sampaikan di sini,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian Allah berikan rizki, tidaklah kalian Allah berikan pertolongan, kemudahan hidup disebabkan karena du'afa mereka, karena orang-orang yang lemah di kalangan mereka berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu, mungkin orang-orang yang berada di pojok-pojok kota, di pojok-pojok desa, pojok-pojok dusun yang paling terpencil, dia berdoa kepada Allah, kemudian kita mendapatkan sebuah barokah daripada doa mereka tersebut. Perhatikan, ketika ini muncul dari seorang yang berbuat zalim, dia mengatakan, lihat, saya berbuat kayak gini aman-aman saja. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Ibrahim ayat ke-42, Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kalian kira, jangan engkau kira bahwasannya Allah itu lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Lihat, jangan dikira Allah lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah akhirkan mereka, hukuman bagi mereka tidak Allah segerakan langsung pada waktu itu, akan tetapi mereka akan melihat bagaimana mereka mendapatkan hukuman siksaan dari Allah di hari yang mata pada waktu itu terbelalak kaget dengan hukuman dan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar ada seorang berkata kepadanya, ya Abdurrahman, aku mendengar bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa setelah sepeninggalanku yang jadi khalifah adalah engkau ya Abdurrahman. Lihat, ini pesan dari seorang khalifah, pesan dari Utsman bin Affan bahwasannya akan melanjutkan khilafahnya itu adalah Abdurrahman bin Auf, bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka pada waktu itu Abdurrahman bin Auf berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jikalau itu benar ya Allah, maka wafatkan aku sebelum Utsman engkau wafatkan. Abdurrahman bin Auf seorang ahlu surga, karena khawatir itu fitnah bagi beliau. Kemudian ternyata 1 bulan sebelum meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Allah wafatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Coba, ini generasi yang saleh, ya, yang dimana mereka sangat khawatir, sangat takut dengan yang namanya sebuah jabatan, dengan sebuah kedudukan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika mereka mendapatkan sebuah posisi atau mendapatkan sebuah amanat megang jabatan, yang pertama kali mereka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beristirja, mengucapkan kalimat tersebut karena ini merupakan sebuah amanat yang harus dilakukan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian di dalam surat Hud ayat 100 ke-13, ini juga menjadikan sebuah renungan bagi kita bersama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru
wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Coba kata-kata ini kita pahami bersama. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Jangan kalian senang kepada orang yang berbuat zalim. Jangan kalian berikan wasilah kepada orang yang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim, dia santai saja, malah justru ayo lakukan, gak masalah. Ya. Dia nggak melakukan, tetapi dia justru memberikan sebuah motivasi. Ketika mengatakan, loh saya kan nggak berbuat zalim, tapi Anda di antara apa? Orang yang ikut mendukung sebuah kezaliman. Baru mendukung saja, dia tahu ini sebuah kezaliman, dia diam. Ya, Ustadz, saya nggak mampu untuk mengingkarinya. Pengingkaran yang paling ringan adalah dia menjauhi bentuk kezaliman, sebuah rencana kezaliman di majlis tersebut dia tinggalkan. Dan itu adhaful iman, lemahnya keimanan seorang hamba Allah. Dia tahu perkumpulan tersebut perkumpulan yang isinya kezaliman, tinggalkan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taztami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak dibenarkan, tidak dilegalkan ketika ada umatku, kata Nabi, berkumpul di atas sebuah kesesatan. Ya. Di antaranya ada sebuah kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Lihat, bukan saja orang yang berbuat zalim, orang mendukung, orang yang diam, dia tahu itu sebuah kezaliman, dia juga akan dikenakan api neraka. Ya, berat apa tidak? Ya, berat sekali. Apalagi yang berbuat zalim. Orang membiarkan saja itu sudah kena hukumnya. Ya, walaupun kita nggak tahu berapa lama dia disiksa. Ya, kekal apa tidak? Selama dia seorang muslim tidak akan kekal di neraka sampai bentuk kezalimannya sudah selesai, kecuali kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ada dua hal yang penting. Kenapa kezaliman itu sangat berbahaya dan mengumpulkan dua kemaksiatan langsung. Yang pertama adalah akhdu malil ghairi bi ghairi haq. Orang ngambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Itu bukan hartanya. Ya, tetapi yang kedua yang lebih parah adalah wa mubarazatu rabbi bil mukhalafah. Dia nantang Allah dengan berbuat apa? Pelanggaran kezaliman tersebut. Seorang ketika berbuat zalim, sejatinya dia sedang menantang Allah. Dia ngajak duel dengan Allah. Dia ngajak berperang dengan Allah ketika dia berbuat zalim. Ya. Jangan dianggap suatu hal yang remeh. Ya. Dan kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Zalim kepada Allah, yaitu dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau hafizahullah taala terkait dengan kedudukan daripada kezaliman. Disebutkan bahwasanya kata beliau dzulmul abdil ghairi, ya,
kezaliman seorang kepada orang lain. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang sangat luar biasa, ya, yaitu di padang Arafah. Ketika orang wukuf di sana di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di tanggal tersebut, di hari tersebut, di waktu orang-orang mulai wukuf di Arafah, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sejatinya, sungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian zalimi. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari pada waktu itu. Ya, waktu itu hari di Arafah tanggal 9. Ya, tidak boleh menzalimi di waktu Arafah tersebut. Fi syahrikum hada, bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah, bulan haram, ya. Maka kita lihat tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan haram secara berturut-turut. Yang lainnya berpisah bulan Rajab. Ya. Di bulan yang haram, fi baladikum hada, dan di negeri haram juga. Ya. Ini menegaskan bahwasannya harta, darah, kehormatan seorang muslim haram untuk ditumpahkan, untuk diambil tanpa dengan kebenaran. Ya. Kalau orang dikisos misalnya, ya itu lain lagi. Ya. Kalau orang dihukum misalnya hukum penggal lagi karena dia sudah membunuh, itu lain lagi. Kalau orang mencuri, dipotong tangannya ketika sudah sampai kepada batasan dan syarat-syarat yang sudah jelas, itu juga dibenarkan oleh syariat. Ya, itu lain lagi. Tetapi suatu yang tidak dibenarkan oleh syariat itu bentuk sebuah kezaliman. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan kepada kita bahwasannya seorang yang berbuat zalim, ingatkan Allah, ingatkan kekuasaan Allah, ingatkan kemampuan Allah Azza wa Jalla di dalam memberikan sebuah hukuman. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu min rajulin la yajidu lahu nasiran illallah. Sesuatu yang paling aku takutkan adalah dari seorang laki-laki yang dia dizalimi dan dia tidak ada penolong kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling aku takutkan. Kalau orang punya penolong kepada selain Allah, mungkin dia bisa minta pertolongan. Tetapi yang paling aku takutkan adalah orang ketika dizalimi, dia tidak ada penolong dari kalangan manusia karena lemahnya dia, karena miskinnya dia. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang beliau paling takutkan. Ini yang beliau paling takutkan. Kemudian disebutkan ada Imam Dahqan. Beliau berkata kepada Asad ibn Abdillah, disebutkan bahwasannya Dahqan ini, Imam Dahqan rahimahullah, beliau
di penjara, dan beliau disiksa di penjara tersebut. Kemudian beliau mengingatkan orang tersebut, itu Asad ibn Abdillah tadi. Beliau mengatakan, in kunta tu'ti fatarham. Ketika kau ingin berbuat kebaikan, maka berikanlah sebuah kasih sayang dan rahmah. Farham man tadlim, berikanlah kasih sayang kepada orang yang telah kau zalimi. Kemudian kata beliau, innas samawati tanfariju lida'watil mazlum. Sejatinya langit itu terbuka bagi doanya orang-orang yang zalimi. Fahdar man laisa lahu nasirun illallah. Maka hati-hatilah kepada orang yang tidak punya penolong kecuali Allah. Lihat, hati-hati ya. Kemudian yang terakhir di ujungnya dari pernyataan Dahqan kepada Asad ibn Abdillah, beliau mengatakan, ya Asad, sejatinya kezaliman itu akan merobohkan pelakunya. Ya. Ya, kemudian, dan kezaliman masru'uhu wahi, kezaliman itu kematiannya sangat menyedihkan. Ya. Maka di sini beliau ingin menggambarkan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya agar ingat nih kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan pula ada seorang laki-laki, dia datang kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini cara ingkarul mungkar ya, cara menasehati para pemimpin ya. Jadi ada seorang datang kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dia mengatakan, "Udhkur ya Amirul Mukminin yaumal adan." Wahai Amirul Mukminin, ingatlah waktu al-adzan. Kemudian Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, "Wa ma yaumul adzan?" Apa itu yang namanya hari adzan itu? Kemudian beliau mengatakan, yaumul adzan adalah apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natullahi 'alal zalimin. Yaumul adzan adalah suatu hari yang dimana para malaikat menyampaikan, menginformasikan terhadap orang-orang di kalangan mereka bahwasannya laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Maka Sulaiman bin Abdul Malik disebutkan, fabaka Sulaimanu wa azala dhalamatahu. Maka Sulaiman bin Abdul Malik menangis dan beliau pun berusaha untuk menghilangkan segala macam bentuk kezaliman. Lihat, ini ampuh sebuah nasihat kepada pemimpin ya. Nah, beliau nangis dan berusaha untuk meninggalkan sebuah bentuk kezaliman yang ada. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman kana au madluma, tolonglah saudaramu baik dia berlaku zalim atau dia dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, atau orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluma, aku akan nolong orang kalau dia dizalimi ya Rasulullah. Afara'aita idza kana zalima kaifa ansuruhu. Nah, sekarang kondisinya kalau dia berbuat zalim, bagaimana saya menolongnya ya Rasulullah? Orang zalim ditolong ya. Bagaimana menolongnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, tahjisuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi
fa inna dzalika nasarahu. Kau cegah dia untuk berbuat sebuah kezaliman, kau halangi dia untuk berbuat sebuah kezaliman, nasihati dia untuk tidak berbuat zalim. Itulah yang dinamakan orang telah menolongnya, ya, nasihati dia. Jangan sampai dia ini dikuasai oleh syaitan, kemudian dia melakukan sebuah keburukan. Ya, nasihati. Ketika dia mampu untuk meninggalkan itu, maka jadinya kamu telah menolongnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ada sebuah pancaran emas dari seorang, ya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Kabair. Beliau memberikan sebuah nasihat, ya radiyan bismi al-zalim kam alaika minal madzalim. Wahai orang yang ridha dengan nama kezaliman, berapa banyak kezaliman yang telah kau lakukan. As-sijnu jahannam, sejatinya penjara bagi orang-orang yang berbuat zalim adalah neraka jahanam. Al-haqqu al-hakim, al-haqqu al-hakim, kebenaran itu yang akan menentukan pada hari kiamat kelak. Wala hujjata laka fima takhasum, dan tidak ada hujjah bagimu. Al-qabr muhawwil, kuburan itu juga memberikan sebuah ancaman. Fatadakkar habsuk, maka ingatlah selalu kepada penjara kamu, ya. Penjaranya apa? Neraka jahanam, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini diantara contoh-contoh bentuk kezaliman disampaikan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama terkait dengan yang namanya kezaliman, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim, dan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang senantiasa berlaku adil dan orang-orang yang senantiasa menapaki kepada surga, yaitu jannatin na'im. Kemudian di akhir saya akan menyampaikan ringkasan dari beliau hafizahullah taala. Ada 3 poin yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama adalah dzulumatud dunya qad tajidu laha nura. Kezaliman di dunia ini kadang ada sebuah cahaya di sana. Walakin ma ba'la dzulumatil qiyamah, ya. Apa yang terjadi, sebuah kegelapan di hari kiamat kelak. Artinya apa? Kegelapan yang ada di dunia kadang ada cahaya. Akan tetapi kegelapan yang ada di akhirat sama sekali tidak ada sebuah cahaya. Maka hati-hati. Kemudian yang berikutnya, ad-dzulmu faturatun bahitatus saman. Kezaliman itu adalah nota hutang yang besar harganya. Nota hutang kita, ya. Siapa saja kita zalimi, berarti kita punya nota hutang. Wal ajibu annaha tusaddadu marrataini fid dunya wa fil akhirah. Satu yang paling mengherankan itu dibayar di dunia dan juga di akhirat, ya. Kemudian yang ketiga kata beliau hafizahullah taala, idza kana masirul zalimil hayawan an-nar fama baluka bidzalimil insan. Kalau misalnya berbuat zalim kepada hewan saja, yang tadi kita sampaikan di awal, seorang wanita berbuat zalim kepada seekor kucing, itu saja ancamannya neraka.
apalagi yang dizalimi adalah manusia, maka lebih daripada itu semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan zalim dan pelakunya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah bimbingan kepada kita untuk menapaki sebuah jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan menuju surganya Allah dan keridhaannya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri pribadi saya dan khususnya kepada diri pribadi saya dan umumnya kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tetapkan kita berada terus di jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.